Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Kamboja, di Singapura. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat ini, dan kiranya damai sejahtera dari Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati saudara. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas dan tanggung jawab kami, serta aktivitas kami, itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Dan pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami sehingga kami boleh memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca bersama di dalam 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Saudaraku, hidup manusia dimanapun selalu penuh dengan perjuangan. Mereka yang melihat adanya orang yang nyaman hidupnya, mungkin kadang-kadang merasa iri bagaimana orang tersebut agaknya tidak pernah mengalami penderitaan. Pada pihak yang lain, mereka yang hidupnya sudah nyaman seringkali masih merasa iri melihat orang lain yang hidupnya terlihat lebih berbahagia. Memang jika orang membanding-bandingkan hidupnya dengan orang lain yang lebih enak, rasa kecewa sering timbul karena Tuhan sepertinya tidak adil. Konsep keadilan yang dimengerti manusia memang seringkali tidak dapat menerima keadaan di mana orang di tempat tertentu bisa mempunyai kenyamanan hidup yang jauh lebih tinggi dari mereka yang di tempat lain. Dalam hal ini adalah baik jika orang yang lebih enak hidupnya bisa menolong orang lain yang terlihat kurang beruntung. Tetapi dalam kenyataannya mereka yang mengalami penderitaan belum tentu bisa mendapat pertolongan dari orang lain. Karena itu, di berbagai tempat di dunia, ada masyarakat yang sejak lama hidup dalam kekurangan dan penderitaan. Bagi mereka, rasa kecewa sering timbul. Mengapa Tuhan yang dikatakan Maha Kasih dan Maha Adil tidak pernah menolong mereka? Apakah itu karena kemarahan Tuhan? Bagi orang Kristen, Alkitab mempunyai banyak ayat yang menyatakan bahwa Tuhan mengasihi umat-Nya. Sekalipun ada banyak ayat yang mengemukakan amarah Tuhan kepada mereka yang melanggar perintah-Nya, banyak orang Kristen yang terbuai oleh ayat-ayat pujian atas kasih Tuhan. Seperti apa yang tercantum dalam kitab Mazmur pasal 91. Agaknya lebih mudah bagi kita untuk membayangkan Tuhan yang maha murah daripada membayangkan Tuhan yang maha kuasa dan maha adil. Tidaklah mengherankan jika kehidupan manusia di dunia sekarang ini mengalami goncangan karena adanya berbagai bencana, dan iman umat Kristen pun ikut tergoncang. Apakah Tuhan itu benar-benar mengasihi umat-Nya? Apakah Tuhan itu benar-benar berkuasa atas alam semesta? Mengapa sifat Tuhan pada saat ini seakan berbeda dengan apa yang diperlihatkan oleh Yesus selama di dunia? Saudara, Tuhan tidak pernah berubah. Jika kita perjanjian lama mengutarakan adanya berbagai hukuman yang dijatuhkan kepada umat manusia karena pelanggaran hukum Tuhan, kita perjanjian baru menyatakan bahwa hukuman manusia yang bertahan dalam dosanya adalah kematian. Apa yang berbeda adalah kemarahan dan berkat Tuhan pada zaman perjanjian lama adalah bersifat sementara untuk orang-orang atau bangsa-bangsa tertentu. Sedangkan kemarahan dan berkat Tuhan pada perjanjian baru adalah bersifat kekal untuk semua bangsa dan setiap individu, karena Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk seisi dunia.
Setelah kedatangan Kristus, kemarahan Tuhan kepada mereka yang tinggal dalam dosa adalah kematian di neraka. Dengan berkat Tuhan kepada semua orang yang beriman adalah keselamatan yang kekal di surga. Saudara, apakah Tuhan bermaksud menghukum kita dengan adanya bencana pada zaman sekarang? Apakah adanya pandemi menyatakan murka Tuhan? Belum tentu, saudara. Jika ada manusia atau masyarakat yang mengalami hal yang pahit karena kesalahan yang ada, itu memang sudah sepantasnya. Tetapi mereka yang sudah hidup menurut firman Tuhan bisa juga mengalami berbagai masalah selama hidup di dunia bersama orang lain. Sebaliknya, mereka yang hidup jauh dari Tuhan bisa saja mempunyai hidup yang nampaknya nyaman di dunia. Apa yang harus kita perhatikan adalah hidup di dunia yang adalah hidup yang sementara. Dan bagi umat Kristen, apa yang lebih penting adalah hidup sesudahnya. Ayat di atas menyatakan bahwa orang yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman adalah orang yang menantikan keselamatan yang telah tersedia karena penebusan Kristus. Karena itu, pengharapan akan hidup kekal di surga membuat orang itu bisa tetap bersuka cita sekalipun sekarang ini ia harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Oleh sebab itu, tetaplah teguh dalam iman, saudara. Saudara, secara umum, tekun dalam iman berarti rajin dan sungguh-sungguh dalam mempercayai keyakinan dan ketetapan hati. Seseorang yang bertekun dalam iman, ia tidak mudah dipengaruhi atau digoyahkan oleh sesuatu yang menimpanya. Ia juga tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh gelombang persoalan, tapi tetap teguh dalam imannya kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Saudara, mari kita simak dan kita pelajari surat Kolose 1 ayat yang ke-23. Alkitab mengatakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Melalui ayat firman Tuhan ini, Rasul Paulus menasihati dan mengingatkan kita supaya kita harus bertekun dalam iman. Secara implisit, Rasul Paulus mengatakan supaya kita tetap rajin, setia, dan sungguh-sungguh mengimani Yesus Kristus, Tuhan kita. Supaya kita tetap percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak tunggal Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga. Bahwa Dia adalah Sang Mesias. Kita harus tetap percaya bahwa Dia adalah juru selamat manusia berdosa. Bagi setiap orang yang percaya kepada Dia, bahwa Dia adalah penguasa tunggal kerajaan surga di sepanjang masa sampai pada akhirnya. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita memiliki iman yang teguh. Apapun yang terjadi, jangan tergoyahkan, sebab di depan kita menanti harta yang mulia dan kekal. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan, kami mau berdiri teguh dalam iman kami kepadamu, sebab kami menanti suatu harta yang mulia dan kekal. Ajari kami ya Tuhan untuk tekun dan tetap teguh berdiri dalam iman apapun yang terjadi. Terima kasih ya Tuhan. Mari Tuhan meteraikan firman-Mu dalam hati kami saat ini. Dan saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dan dimanapun berada. Mari Tuhan, yang sakit saat ini Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam kesulitan, persoalan, mari Tuhan buka jalan. Tuhan memberkati, memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dosa, mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga berdoa bagi bangsa kami saat ini menghadapi pandemi. Mari Tuhan pulihkan bangsa kami, Tuhan berkati negeri kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan berputus asa, tetap berdoa, bersukacita senantiasa. Sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.